percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah, saya akan memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan ketika beribadah. Yang pertama, beribadahlah selayaknya di gereja, memakai pakaian rapi dan disarankan dalam kondisi duduk serta mengikuti arahan pemimpin pujian. Yang kedua, tidak disarankan untuk melakukan aktivitas lain selama ibadah berlangsung serta tidak disarankan untuk makan dan minum. Yang ketiga, mengucap syukurlah sebelum beribadah, dan ikuti ibadah dari awal sampai doa berkat selesai. Pastikan koneksi internet Anda stabil. Apabila video tersendat-sendat, turunkan resolusi video agar ibadah berjalan dengan lancar. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Good morning, ladies and gentlemen who are loved by God. Before worship, I will give some tips that can be done when worshiping. First, worship properly in church, wear neat clothes and be advised to sit and follow the directions of the worship leader. Secondly, it is not recommended to do other activities during worship and it is not recommended to eat and drink. Third, give thanks before worship, and follow the worship from the beginning until the prayer of blessing is complete. Make sure your internet connection is stable. If the video falters, lower the video resolution so that worship runs smoothly. That's some information that I can convey. Jesus bless you. Rencana ibadah New Normal akan kita mulai di minggu ketiga bulan Juli. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan saat ibadah New Normal diselenggarakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah raya akan diadakan 2 sesi pada pukul 7 dan 9 pagi.
Setiap sesi ibadah hanya dibatasi 50 orang saja. Karena itu setiap jemaat diharuskan mendaftar dahulu akan ibadah di sesi jam 7 atau jam 9. Pendaftaran ibadah ke nomor WA 0822 820 42727 atau langsung di grup Gereja Ebenezer. Anak-anak di bawah umur 10 tahun disarankan jangan hadir di ibadah dahulu karena ibadah ABI masih belum bisa diadakan. Ibadah anak Betel Indonesia masih dilaksanakan secara online. Bila sedang sakit, demam atau flu, lebih baik tetap ibadah di rumah dahulu. Gereja tetap menyediakan ibadah online setiap minggu jam 5 sore. Menggunakan salam sehati. Wajib menggunakan masker atau face shield di gedung gereja. Wajib mencuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja. Gereja menyediakan wastafel dan hand sanitizer. Cek suhu tubuh. Sebelum memasuki gedung gereja, asyir akan mengecek suhu tubuh jemaat dengan menggunakan termogan. Bila suhu mencapai 37,5 derajat, tidak diperkenankan beribadah dahulu dan disarankan beribadah online saja. Jaga jarak. Duduk di kursi sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Menjaga jarak saat selesai ibadah. Bila ada jemaat yang masih belum berani mengikuti ibadah di gereja, kami tetap menyediakan ibadah online yang bisa diakses hari Minggu jam 5 sore. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur berkat Tuhan kita berada di sini. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita masih diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun dari rumah masing-masing. Tiba saatnya kita untuk menyampaikan pengakuan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat juga yang tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat itu semua Tuhan. Kami mau mengekspresikan cinta kami kepadamu lebih lagi Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak buat kami puja, sebab Engkau yang layak buat kami tinggikan Tuhan. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus sudah dahsyat, amin. Dan hanya Dia yang layak buat kita puji. Kita pujikan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Ini suara kami Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan.
dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah secara online. Sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu dalam situasi yang tetap bersukacita karena Tuhan tetap hadir dalam setiap kehidupan pribadi kita. Masih dalam tema keluarga, pada kesempatan saat ini kita berbicara mengenai kekuatan dalam keluarga. Sebab dalam kehidupan berumah tangga, dalam berkeluarga, pasti ada gesekan, ada konflik, ada masalah yang seringkali tidak diundang, tidak disangka-sangka, tanpa nyana, itu tiba-tiba bisa terjadi. Itu sebabnya ada banyak orang yang setelah berkeluarga, berumah tangga, bahkan saya pun berpikir kalau berkeluarga, kalau berumah tangga itu enak. Ternyata setelah menjalaninya, setelah mengalaminya dalam kehidupan hari lepas hari, ternyata berumah tangga, berkeluarga itu enak tenan. Ya, itu sebabnya kita bersyukur. Sekalipun ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, tetap percaya bahwa semuanya itu ada masanya. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwa dalam menghadapi setiap masalah, perbedaan, kesulitan, tantangan dalam rumah tangga perlu kekuatan, diperlukan kekuatan. Kita akan mendasari dalam pembacaan Alkitab kita di Yesaya pasal yang ke-52 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 52 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, "Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan." Untuk kita menjalani kehidupan ini, khususnya dalam keluarga, entah itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, bahkan sebagai mertua, kita perlu kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, gesekan, kesulitan, perbedaan, hal-hal yang timbul yang tidak terduga dalam rumah tangga atau keluarga kita. Kekuatan apa saja yang diperlukan? Tentunya kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sebab itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Yang pasti orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati. Kekuatan apa saja yang kita perlukan? Yang pertama, kekuatan untuk berubah. Kita perlu sadari bahwa untuk berubah perlu kekuatan. Ada banyak orang salah mengerti dan melihat orang lain atau keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, bahkan mertuanya, dan mereka berharap supaya berubah. Jadi melihat orang lain dan berharap mereka berubah, dan itu adalah sebuah kesalahan. Karena seringkali istri berharap suaminya berubah menjadi lebih baik, suami berharap istrinya berubah menjadi lebih baik, orang tua berharap anaknya berubah lebih baik, dan akhirnya semua saling berharap untuk orang lain berubah, dan itu sebuah kesalahan. Yang perlu berubah dirinya sendiri. Jangan pernah bermimpi orang lain berubah sebelum dirinya berubah. Itu sebabnya mari kita harus menyadari perlu kekuatan untuk berubah. Sebab itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita harus berubah, makin hari makin lebih baik lewat proses. Jangan berharap orang lain berubah, lingkungan berubah, tetangganya berubah sebelum dirinya berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama saya, aku berubah. Perubahan bukanlah suatu perubahan kalau tanpa
tindakan perubahan. Ya. Seringkali kita mengalami tekanan, kesusahan karena melihat orang lain tidak berubah-ubah. Padahal sesungguhnya yang perlu berubah dirinya. Ya, berharap orang lain berubah, dirinya tidak mau berubah. Sebab punya prinsip, aku tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Sebab itu mari kita menyadari yang perlu berubah adalah saya. Ya. Bapak Ibu katakan terhadap diri masing-masing, saya harus berubah. Tentunya perubahan yang lebih baik. Atas dasar apa perubahan itu bisa terjadi yang lebih baik? Atas dasar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan menjalani proses ini dengan benar, dengan respon yang baik, pasti berubah. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kekuatan untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Seringkali tanpa kita sadari kita punya kebiasaan yang buruk yang tidak mau kita lepaskan. Itu sebabnya mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, semua kita pasti ada hal-hal yang perlu dilepaskan dalam hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Sebab kebiasaan itu adalah sebuah tindakan yang berulang-ulang, terus-menerus, yang kalau tidak dilepaskan akan menjadi karakter. Kalau kebiasaan baik, tentunya karakternya baik hasilnya. Tetapi kalau kebiasaan buruk, maka akan membawa kepada karakter yang buruk. Itu sebabnya lepaskan kebiasaan buruk kita. Setiap kita masing-masing punya kebiasaan buruk yang berbeda. Ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita mengambil keputusan melepaskan kebiasaan buruk kita. Apa kebiasaan buruk? Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing yang tahu hati kita. Mungkin malas, mungkin ceroboh, mungkin mudah lupa, dan banyak hal yang lain. Mungkin kurang bisa menjaga kebersihan. Itu kebiasaan yang buruk. Apalagi di masa-masa new normal ini, kalau kita tidak membiasakan diri untuk menjaga kebersihan, kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya mari kita belajar untuk memampukan atau mengambil keputusan dengan kekuatan Tuhan, tentunya melepaskan kebiasaan buruk kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kekuatan apa yang kita perlukan? Kekuatan untuk berpikir dan tetap bersikap positif. Itu penting. Pikiran kita itu positif atau negatif tergantung dari inputnya, tergantung dari masukannya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang timbul dari hati kita, itu mempengaruhi pikiran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Menjadi sebuah pertanyaan, apa yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara pikirkan, itu akan menentukan sikap-sikap kita. Kita bisa menghadapi banyak hal. Sikap kita, respon kita itu dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, kalau pikiran kita benar, apa yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam Filipi, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikanlah apa yang masuk dalam pikiran kita melalui mata, melalui telinga. Ya. Itu menentukan. Itu sebabnya perhatikan hari-hari ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau itu sesuatu yang baik, pasti mempengaruhi pikiran kita. Dan akhirnya
berlanjut kepada sikap-sikap kita yang positif. Amin. Bapak Ibu mau berubah dengan kekuatan yang dari Tuhan, pola pikir kita, sikap kita pasti positif, seturut dengan firman Tuhan, karena kita tidak melangkah sendiri. Dan yang keempat, kekuatan untuk tidak terpengaruh lingkungan. Seringkali kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dalam kehidupan kita di mana kita tinggal dipengaruhi dengan lingkungan. Kalau tetangganya beli kulkas 2 pintu, kita melihat, loh kulkasnya 2 pintu, minta pintu yang lebih banyak kita kepada istri suami, akhirnya dibelikan kulkas tanpa pintu. Ya, itu sebabnya jangan pernah kita terpengaruh dengan lingkungan. Perhatikan lingkungan. Kalau pergaulan kita baik, menemukan lingkungan yang baik, kita akan terus mengalami hal-hal yang baik. Itu sebabnya kebiasaan yang baik itu akan menjadi rusak kalau pergaulan kita buruk. Itu sebabnya ada kekuatan dari Tuhan yang membuat kita tidak terpengaruh dengan pergaulan buruk lingkungan kita. Karena kita tahu bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita merasa cukup untuk kita nikmati dengan syukur. Sebab ada banyak hal yang mempengaruhi di sekitar kita. Seperti ada istilah menyatakan rumput tetangga lebih hijau. Itu karena pengaruh lingkungan. Orang yang mudah terpengaruh dengan lingkungan akan melihat keadaan yang lain lebih baik, tetapi kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan. Itu penting karena hidup kita bergantung kepada Tuhan, dan apa yang kita pikirkan, apa yang tersimpan dalam hati kita. Itu sebabnya perhatikan apa yang hari-hari ini kita lihat, yang kita dengar, kabar buruk, pikiran yang negatif, atau hal-hal gosip yang tidak jelas. Itu akan membawa kita kepada keadaan yang tidak baik. Tetapi kalau kita ada kekuatan untuk kita tidak terpengaruh dengan lingkungan, kita tetap berjalan dalam rencananya Tuhan. Yang kelima, kekuatan untuk menerima keadaan. Apapun keadaan kita belajar mensyukurinya. Sebab kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik, yang terindah. Sekalipun ada kesulitan, ada masalah, ada hal-hal yang tidak terduga yang kita alami, semuanya ada waktunya, ada masanya. Itu sebabnya apapun keadaan kita belajar mensyukurinya, belajar menerimanya. Sebab itu perjalanan kita masih panjang. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu merupakan proses untuk kita menjadi lebih baik. Kalau kita menjalaninya dengan benar, mensyukuri keadaan kita setiap hari, semuanya itu karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang membuat kita kuat, maka kita akan berbahagia. Amin Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada, sadari keadaan kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kita, nikmati, syukuri. Sebab masing-masing orang keadaannya berbeda. Jadi apapun yang menjadi saat ini kita alami, kita syukuri. Sebab ketika kita bersyukur dengan apa yang kita boleh miliki, kita boleh alami, kita terima berkat-berkat Tuhan setiap hari, maka hidup kita akan berbahagia. Amin Bapak Ibu. Ada satu contoh di mana seorang anak yang kehilangan uangnya, uang sakunya waktu ke sekolah, dia diberi uang saku oleh orang tuanya 10.000 rupiah. Lalu tiba-tiba entah bagaimana uangnya hilang. Ada seorang bapak yang memperhatikan anak tersebut menangis. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Ternyata anak itu bercerita dengan jujur bahwa
uang sakunya hilang. Lalu bapak itu bertanya, berapa uang saku yang kau bawa? 10.000. Maka bapak itu berkata, aku akan menggantikannya, jangan nangis lagi, ku ganti 10.000. Anak itu senang, tapi senangnya sebentar. Kenapa? Karena dia punya alasan. Loh, kenapa kamu susah lagi? Sudah saya beri 10.000 kok susah lagi. Begini Pak, seandainya uang saya tidak hilang yang 10.000 tadi, dan Bapak memberi saya 10.000, kan jadi 20.000 uang saya. Lalu Bapak itu berpikir sambil bergumam, kecil-kecil sudah serakah karena tidak bisa menerima keadaannya. Jadi dia tidak bisa menghadapi kenyataan itu dengan syukur. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita pernah kehilangan, bahkan kita sedang diberkati, mengalami mungkin situasi yang tiap hari berbeda, syukuri keadaan kita. Sebab ada banyak orang yang mengalami situasi yang lebih sulit dari kita. Ada banyak orang, tapi mereka berbahagia, lebih berbahagia dari kita. Kenapa? Alasannya satu, mereka bersyukur dan kita tidak. Itu sebabnya apapun situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kita, terimalah dengan syukur. Sebab di balik ucapan syukur, Tuhan sedang menyediakan berkat-berkatnya yang jauh lebih baik dari kemarin. Berkat hari ini lebih baik dari kemarin, dan berkat besok lebih baik dari hari ini. Setiap hari selalu baru berkat-berkat Tuhan. Kita perlu kekuatan untuk bersyukur, menerima keadaan kita. Dan yang keenam, kekuatan untuk selalu bersukacita. Firman Tuhan berkata, sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita, itulah perlindungan kita. Itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa sukacita itu bukan karena situasi kondisi yang menentukan, tetapi sukacita dari Tuhan, di dalam Tuhan, yang bersumber dari hati kita, mengalir keluar, yang meluap dari kehidupan kita. Itulah sukacita yang sejati. Itu sebabnya yang menentukan sukacita atau tidak, itu keputusan kita, bukan karena keadaan di luar. Kalau lagi baik sukacita, kalau tidak baik tidak sukacita, itu dari luar. Tetapi kehidupan orang percaya yang di dalam Tuhan, sukacita itu terpancar dari dalam, mengalir keluar. Jadi apapun yang menjadi keadaan di luar kita tidak mempengaruhi sukacita yang dari Tuhan. Itu sebabnya kekuatan untuk selalu bersukacita kita perlukan, dan itu datangnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini tetap bersukacita, amin. Katakan kepada sebelah kiri kanan kita, mungkin ada di muka, di belakang kita, bersukacitalah senantiasa. Sebab itu kekuatan kita, itu perlindungan kita. Sebab apa artinya? Dengan uang yang banyak, barang yang banyak, yang baik yang kita miliki tanpa sukacita dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu untuk tetap menjadi kuat. Menjadi kuat itu ada hubungannya dengan dua hal. Yang pertama, kekuatan berhubungan dengan kedewasaan. Kedewasaan tidak ditentukan oleh umur. Itu sebabnya orang yang berumur lanjut belum tentu dewasa. Tetapi bisa saja anak-anak remaja bersikap dewasa. Sebab itu kedewasaan itu adalah sebuah proses yang harus dijalani, bukan hanya karena mengikuti umur usia, tapi bagaimana orang itu mau dibentuk, mau diproses dengan respon-respon yang baik, dengan reaksi-reaksinya menghadapi setiap kesulitan dan masalah. Itu akan membentuk hidupnya makin dewasa. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, harusnya menjadi orang Kristen yang dewasa, di mana kehidupan yang tidak mudah ini, khususnya di dalam situasi pandemi ini,
respon-respon kita yang tiap hari, sikap-sikap kita yang kita munculkan tiap hari itu menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Kalau responnya, reaksinya menghadapi kesulitan masalah itu marah, ngambek, susah, khawatir, takut, itu sedang menunjukkan ketidakdewasaan kita. Itu sebabnya kekuatan itu berhubungan dengan kedewasaan. Orang yang dewasa secara rohani pasti dia makin kuat menghadapi masalah dan kesulitan. Maka untuk kita menjadi dewasa, kita perlu bertumbuh dalam iman. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kita perlu hari-hari ini terus banyak mendengar firman, banyak belajar firman, membaca firman. Itu membuat kita terus bertumbuh, semakin dewasa. Dan orang yang dewasa itu reaksinya berbeda dengan orang yang tidak dewasa. Dia makin kuat menghadapi setiap masalah dan kesulitan yang ada. Yang kedua, kekuatan itu berhubungan dengan pikiran dan hati. Itu sebabnya saya sudah katakan sebelumnya, perhatikan pikiran kita, apa yang menjadi input di pikiran kita, apa yang masuk lewat panca indera kita itu menentukan pola pikir kita dan membuat kita mengambil keputusan, baik itu positif ataupun negatif. Jadi kekuatan itu berhubungan dengan pikiran dan hati. Sebab itu Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu dimulai dari hati. Ya, itu sebabnya untuk menjaga hati itu tidak mudah. Ya, perluas kapasitas hati kita. Saya sudah pernah menceritakan mungkin ya, kalau kita minum jamu yang paling pahit, ya, contohnya jamu apa yang paling pahit? Brotowali. Itu kalau kita minum langsung kan pahit. Coba taruh di bak mandi, gitu, pasti pahitnya berkurang. Ya. Apalagi kalau coba dituang ke laut, tambah hilang pahitnya. Jadi pahit dari jamu itu tetap sama sebenarnya rasanya, tapi yang berubah apa? Yang berubah adalah tampungannya. Kalau di bak mandi ya dia ya cukup memudar, apalagi di laut yang makin luas, dia tidak akan bisa mempengaruhi rasa air laut. Itu sebabnya yang kita perlu perhatikan bukan kepahitan atau kata-kata yang pahit atau ejekan orang atau pembicaraan orang yang menyakitkan hati kita. Yang kita perlu perhatikan adalah volume hati kita, kapasitas hati kita. Kalau kita perluas, maka sekalipun orang menghina kita, menggosipkan kita, membicarakan kita, itu tidak mempengaruhi hati kita, karena hati kita luas. Dengan cara apa kita memperluas hati kita? Dengan tetap menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Maka apapun yang masuk di hati, di pikiran, di pendengaran, kalau hati, kapasitas hati kita, volume hati kita luas karena dibentuk oleh firman Tuhan, maka segala kepahitan itu tidak mempengaruhi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk tetap kuat, kita perlu menjaga hal-hal berikut ini. Yang pertama, persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan. Tetap tiap hari datang bersekutu dengan Tuhan, karena itu sumber kekuatan kita. Tuhanlah, Yesuslah sumber kekuatan kita. Jangan pernah lepaskan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan perhatikan juga pergaulan kita, sebab pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jaga pergaulan kita. Dan yang ketiga, kesiapan mengampuni. Ini sesuatu yang sepertinya mudah, tetapi perlu keputusan ya, yang jelas. Karena orang yang bisa mengampuni itu dia mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Kesiapan mengampuni itu penting. Kenapa? Karena orang lain tidak sempurna, seperti diri kita pun belum sempurna. Pasti bisa bersinggungan, berbuat salah,
tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kalau kita tidak siap untuk mengampuni, kita pasti banyak menyimpan kepahitan, sakit hati, tidak cocok, tidak mau ketemu, tidak suka dan sebagainya. Akhirnya kita akan hidup sendiri, ya, dan tidak mengenal orang. Itu sebabnya pengampunan, kesiapan untuk mengampuni penting. Orang yang bisa mengampuni akan menerima kasih karunia dari Tuhan. Sebab doa yang diajarkan Yesus, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah. Jadi bagaimana kita terima pengampunan? Ketika kita punya reaksi, sikap mengampuni, maka pengampunan itu kita terima. Ya, ukurannya begitu, sama, selaras. Mengampuni, diampuni, sejalan. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Itu sebabnya bahaya sekali. Kalau kita mau tetap kuat, siap mengampuni. Amin, Bapak Ibu. Yang keempat, supaya tetap kuat, perhatikan waktu kebersamaan kita dengan keluarga. Istri, suami, anak-anak, tetap menjaga kebersamaan. Sebab kita tahu, bersama kita bisa. Tentunya di dalam kasih-Nya Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, di dalam kebenaran. Waktu kebersamaan itu sebuah hal yang penting, karena kebersamaan itu membawa kepada kesatuan, dan kesatuan itu membuat apa yang kita perlukan, kita minta, Tuhan jawab. Sebab kalau dua orang sepakat meminta di dalam nama Tuhan, hanya dua loh ya, Tuhan mengabulkan, apalagi kita lebih dari dua. Selalu bersama, bersepakat, kita akan menikmati persekutuan, kasih mesra dalam keluarga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, untuk tetap kuat kita harus terbuka dalam komunikasi, ya. Jadi tidak ada rahasia-rahasiaan, kecuali kalau pekerjaannya di dinas rahasia, ya. Ada keterbukaan, sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kita terbuka, kita makin dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Perhatikan suami, istri, anak-anak, apakah saling terbuka? Ya, makin terbuka, makin apa adanya, pemulihan itu pasti terjadi. Kasih-Nya Tuhan itu terus akan mempersatukan. Itu sebabnya kalau sudah mulai ada hal-hal yang rahasia dari keluarga, suami, istri, dan anak-anak, itu kata nenek berbahaya. Itu sebabnya mari saling terbuka dalam komunikasi. Terus jalin komunikasi. Ada banyak orang yang ramah dengan orang lain, tapi dengan keluarga diam saja. Itu sebabnya segala sesuatu dimulai di keluarga kita. Kebaikan kita, buah yang kita hasilkan, karakter-karakter kita, itu siapa yang pertama tahu? Siapa yang pertama menikmati? Keluarga kita. Itu sebabnya keterbukaan dalam komunikasi itu penting. Jangan bersungut-sungut di tengah-tengah masalah, tetaplah kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Sebab Tuhan yang menyertai kita, sumber kekuatan kita, memampukan kita, khususnya bersama keluarga kita, untuk tetap kuat di tengah-tengah masalah, kesulitan, badai persoalan, apapun juga. Tuhan sumber kekuatan kita tetap menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam perbedaan apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami tetap percaya Tuhan sumber kekuatan kami, tetap penolong, tetap menuntun kehidupan kami, untuk kami tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus tetap hadir, berdaulat, memimpin kehidupan keluarga kami masing-masing. Sekalipun di tengah situasi yang sulit, kami tetap percaya bahwa semuanya ada waktunya, ada masanya. Tetap kami percaya kekuatan dari Tuhan
yang menolong kami, yang menuntun kami untuk kami menerima jalan keluar, bahkan mengalami kemenangan. Terima kasih, kami bersyukur pertolongan-Mu nyata bagi jemaat-Mu, keluarga demi keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang kami andalkan, tetap Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, kita diberkati dalam ibadah pagi hari ini. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia melawat setiap kita. Dan kita juga sudah diberkati oleh firman Tuhan yang terus menopang, menguatkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap kita. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk bangsa kita, negeri kita, kota kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami ada, sebagaimana kami ada menjadi warga negara Indonesia. Kami bangga ya Tuhan, kami bersyukur karena segala sesuatunya Tuhan menyatakannya bagi setiap kami. Tuhan, kami tetap terus berdoa biarlah Indonesia boleh menjadi bangsa yang diberkati. Indonesia menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan, aman, sentosa. Tuhan memberkati setiap hasil buminya Tuhan, lautnya, tanahnya di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau yang ada penduduknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden Tuhan beserta wakil, para menteri, staf yang ada, jajaran pemerintah pusat maupun sampai ke daerah ya Tuhan Yesus, gubernur, wali kota, camat, kelurahan, bahkan sampai RT RW Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Engkau sendiri turun atas setiap pemimpin yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka buat Tuhan sungguh-sungguh boleh mendatangkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang ada ya Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, sungguh-sungguh yang terbaik ya Tuhan boleh dihasilkan, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami memberkati kota kami, Salatiga yang kami cintai. Diberkatilah Salatiga ya Tuhan Yesus. Diberkatilah ya Tuhan masyarakatnya. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada seluruhnya ya Tuhan. Biarlah terjadi kerukunan antar umat beragama di kota ini, terus terjalin kerukunan yang baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau juga memberkati jemaat-Mu, keluarga demi keluarga yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang hari ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini, maupun mereka yang mungkin belum bisa ya Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah keluarga demi keluarga, para suami, para istri, anak-anak yang ada diberkati menjadi keluarga yang harmonis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan undur diri Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan sekali lagi Kau curahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya.